Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok. Tolong di subscribe, di like, dan di komen. Saya akan memberikan sedikit informasi bahwa sidang di PT UN tentang kasusnya ijazah Jokowi itu sedang berlangsung dan terus dikejar. Untuk itu mari kita dukung dari langkah update dari para akademisi untuk terus bersuara dan rakyat untuk terus mendukungnya dengan doa maupun dengan lain sebagainya. Oh iya, saya lupa belum mendoakan teman-teman di sana, Anda semua kalian. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan segala kebutuhannya dan dijaga dari segala macam mara bahaya apapun itu. Seperti biasa, kita langsung saja saksikan videonya dari langkah update yang hari ini dilakukan antara Bon Jovi dan UGM mengenai kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kita akan berbincang dengan salah satu advokat dari Bon Jovi, Bang Jemi Mokolensa. Bang Jemi ini juga tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis juga. Bang Jemi, ini persidangan di PT UN ini kita ingin tahu ini lengkapnya ini soal apa, Bang Jemi? Jadi UGM karena tidak merasa puas atas putusan di KIP kemarin, makanya mereka melakukan banding di PT UN. Seharusnya bukan ke PT UN, harusnya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi di pengadilan di Yogyakarta, bukan di sini. Seharusnya salah alamat. Dan kedua, waktu untuk mengajukan gugatan sudah lewat waktu. Harusnya berapa? Harus 14 hari kan, sudah ke 15 hari. Kami sudah hitung dengan jelas. Kami di dalam jawaban kami atas banding, kami sudah jelaskan juga mengenai tanggal hari libur dan semua tidak dapat. Jadi sudah lewat 1 hari. Jadi kalau kita tidak salah ya, hasil putusan dari KIP DKI Jakarta ya, memutuskan untuk UGM membuka dokumen-dokumen yang dikecualikan menurut UGM kalau tidak salah waktu itu, atau seperti apa ya akhir keputusannya yang ditolak. Jadi kan harusnya kan menyerahkan kepada kami. Sewaktu kami mau ke Jogja mau jemput bola, ternyata udah masuk gugatan banding di PT UN. Jadi kami sudah duga bahwa UGM tidak siap. Kenapa saya bilang tidak siap? Karena ada dokumen-dokumen yang pada waktu sidang pun kemarin itu mereka sudah bilang kami akan siap memberikan. Tapi faktanya setelah ada putusan untuk memberikan tidak ada. Akhirnya mereka banding. Karena apa? Satu, kami duga pertama itu masalah ijazah legalisir. Itu ijazah legalisir itu tidak ada tanggal. Ya, sekarang di verifikasi UGM-nya tidak ada, gimana? Apa yang mereka mau kasih? Makanya salah satu upaya untuk memperhambat untuk supaya Jokowi kasih ijazahnya, mereka masuk gugatan. Gitu. Dan gugatannya ke PT UN. Nah, tata cara bersidangnya nanti di PT UN gimana, Bang? Ya, kita menjawab apa yang sekarang kan kita kan diminta untuk kami kan digugat untuk dibanding atas putusan KIP kemarin ya. Kami jawab, dan kami jawab sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu masalah tempus delictinya absolut, terus kewenangan mengadili. Kami sudah tuangkan di dalam jawaban kami. Pada hari ini harusnya sidang. Kalau begitu Bang Jemi, kemarin yang mohon maaf agak mundur sedikit ya,
kemarin yang diputuskan di KIP itu apa saja sih yang harus diberikan kepada tim Ponco Apa yang kami minta itu sekitar 23 dokumen itu harus diberikan. Karena itu untuk terbuka ya. Dokumen ya. Iya, ya, harus terbuka. Dan kemarin yang sudah diberikan apa saja? Nggak ada semua kan? Satu pun nggak ada. Nggak ada karena kan dibanding. Harusnya mereka berikan seperti KPU. Justru yang kami angkat jempol itu KPU Solo. Oke. Waktu sidang kita berdebat mereka masih sisi bahwa mereka tidak akan memberikan. Tapi faktanya waktu putusan KIP kemarin mereka memberikan lengkap Langsung ya? lengkap. Oke. Dari KPU, jadi KPU DKI dan ini lengkap. KPU pusat malah. UGM aja yang perlu jadi tanda tanya besar. Kenapa ada apa? Kenapa nggak harus memperhambat? Kan ini aja kan berikan, kan itu sudah putusan pengadilan loh. Ya, jadi harus menghormati. Yang ada jadi tanda tanya juga kami sampai sekarang. Permohonan kami di salah Polda belum sidang, harusnya sudah sidang. Padahal barengan kalau tidak salah. Barengan dulu kan ada putusan selah, kami merubah lagi, kita masuk permohonan baru dan sudah diterima permohonan, tapi sampai sekarang dengan alasan komisioner lagi terbentuk dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak ada intervensi lah karena Polda toh. Karena waktu itu KIP ada kerjasama dengan Polda dengan Mabes, kaget kan setelah dalam proses itu ada apa gitu. Betul. Nah itu yang menarik juga ya. Iya. Dan mungkin juga itu harusnya segera disidangkan juga ya dengan Polda. Iya harusnya, kami sangat menunggu karena yang lain sudah putusan iya, karena semua ada dari data. Polda ya. Karena UGM memberikan 505 bukti-bukti yang mengenai Jokowi itu ada di Polda. Itu yang kita meminta, membuka supaya minimal diberikan kepada kami. Oke. Dan kita juga mungkin juga harus punya klarifikasi dari UTM soal jurusan teknologi kayu. Ya, teknologi kayu, ya itu nggak ada. Dan saya tadi berkomunikasi dengan Pak Denny Iskandar yang dulu tim yang memverifikasi datanya Jokowi. Dia bilang, Jem itu kalau mau itu cari yang ketua Mapala UGM itu satu angkatan Jokowi. Dia bilang Jokowi tidak pernah jadi anggota Mapala, jadi foto-foto itu kamuflase semua. Dia bilang Pak Denny. Pak Denny ya? Ya, Denny Iskandar. Aku kalau mau saya kasih demokrat. Oke. Dia siap dengan PDIP memberikan data sekarang, makanya dia berani sekarang. Kalau dulu dia nggak mau karena dia menjaga marwah partai, dia orang partai walaupun sekarang udah non aktif, tapi dia itu bertindak untuk atas nama partai pada waktu itu bantu Jokowi kan. Nah, dia nggak mau kasih, agak tertutup, tapi dengan kemarin Jokowi namanya PDIP memberikan data-data yang ada di data Jokowi, makanya mudah-mudahan pas Pak Denny pulang haji ini kita akan kumpul. Ya, saya undang dia, apa kita ke Surabaya wartawan atau saya undang dia ke sini untuk itu salah satu saksi kunci juga menurut saya. Oke. Ya. Karena yang kita tahu ya Pak Jokowi katanya sering naik gunung Mapala juga. Foto-fotonya kan dulu gitu. Karena ini ada fakta baru. Bukan fakta baru, udah lama, cuma nggak pernah dianggap. Cuman Pak Denny waktu saya tanya beberapa kali, ada rekaman di saya kata, Jim, saya tanya ke Pak Jokowi, kok mukanya Bapak beda dengan ijazah? Pak Jokowi diam aja. Kok sepengetahuan saya ijazah itu nggak ada kacamata. Dia tanya ke Jokowi, kok beda fotonya? Pak Jokowi cuma diam aja. Dan sampai dia ada catat itu bahwa orang tuanya dengan Jokowi itu usianya selisih 11 tahun. Dia Pak Denny tanya, kok ini? Sini Bang, langsung Bang. Nanti gantian aja. Oh, menarik juga ya Bang. Berarti ini semakin membuat penasaran ya ini. Di samping UGM malah tidak terbuka dalam tanda kutip, padahal yang lain seperti KPU DKI, KPU Solo sudah memberikan. Nah ini satu-satunya yang ada. Nanti Pak Denny itu dia akan membiarkan. Kemarin dia takut karena PDIP belum terbuka. Sekarang kan PDIP sudah terbuka dengan memberikan data-data waktu Pak Jokowi jadi mendaftar di PDIP. Nah sekarang Pak, karena
dia menjaga marwah pada waktu itu. Sekarang saya telepon tadi pagi, dia masih di Mekah, dia bilang nanti pulang Jim saya akan saya berani. Kalau Nanti dulu kita minta nomornya siap, Bang nanti Demi. saya- Mantap. ya. Oke Bang Demi, terima Saya kasih. kira Bang itu, Demi, terima atas kasih. waktunya. Kita sambil menunggu persidangan teman-teman, kita sambil podcast dengan para pengacara yang nanti akan bersidang. Bang, kita hari ini seharusnya sidang tapi belum ya. Kalau sesuai jadwal kan harusnya jam 10 ya. Dan sekarang sudah jam setengah 12. Tadi sudah sedikit diuraikan soal antar lah dari Bang Jemi. Tapi satu pertanyaan yang masih mengganjal nih, kira-kira kenapa Bang kok UGM mengajukan gugatan ke Petun, sementara setelah selesai putusan kemarin di di KIP, baik KPU Surakarta maupun KPU DKI langsung menyerahkan dokumen-dokumennya. Sementara kalau UGM ini bukannya menyerahkan, malah gugat balik ke Petun. Kenapa kira-kira Bang? Yang pertama, memang itu hak dia ya, hak konstitusional dia untuk menempuh jalur hukum. Ketika dia tidak terima, bolehlah ke sini. Tapi kami persoalkan dua hal dia mengajukan ke sini. Yang pertama itu adalah kompetensi absolut. Apa itu Bang? Kompetensi absolut itu adalah kedudukan dia ya, UGM itu sebagai badan publik ya, seharusnya bukan ke sini. Oke. Dia bukan badan publik negara. Kenapa? Dia itu kan sudah dibayar sendiri ya, dia bayar sendiri gaya UI itu badan publik, itu badan publik ya. Dia bukan badan publik negara karena dia sebagai badan publik. Itu kami pikir ya, dalam argumentasi kami, dalam eksepsi kami itu dia salah alamat di sini. Ya, itu di kompetensi absolutnya. Seharusnya dia karena badan publik, dia harus menggugat di Pengadilan Negeri Sleman, tempat UGM itu berkedudukan, lopusnya. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua, kami kalau misalnya dia itu masih sebagai badan hukum, badan publik negara, tentu bukan di sini juga, harus di PT UN Yogyakarta. Jadi kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, kompetensi relatif itu adalah di pengadilan yang sama, di PT UN, tapi bukan di sini. Kompetensi absolut itu bukan pengadilan tata usaha negara, tapi pengadilan negeri. Karena dia badan publik, bukan badan publik negara. Ya, itu yang pertama ya, UGM ini. Lalu yang kedua, seperti yang saya katakan tadi di luar, bahwa UGM ini ngeyel ya. Kenapa sih harus ngeyel? Kan sebenarnya dari sekian putusan di KIP itu ya, dalam amar putusannya itu bahwa ijazah Jokowi itu ya, kepentingan publik harus terbuka untuk umum. Kalau UGM sejak dari dulu ya mengikuti ketentuan undang-undang KIP ya, pasal 18 undang-undang KIP itu, bahwa ijazah yang dipakai untuk kepentingan publik itu merupakan informasi publik. Tidak perlu masyarakat harus menggugat di KIP. Nah, karena UGM-nya menurut saya menilainya pura-pura tidak tahu undang-undang, atau mungkin ya itu tadi, karena ada dorongan memang kami menduga mau melindungi dugaan ijazah palsunya Jokowi, sehingga UGM menempuh segala cara untuk melakukan buying time, ya, buying time, mengulur-ulur, di mana sekarang ini sebenarnya memang kalau saya menilai ya, ini rejimnya Jokowi. Apa sih rejim itu? Dalam ilmu negara itu, kebetulan saya mengajar itu, rejim itu ada dua artinya, yaitu pertama orang-orang, yang kedua adalah hukum atau kebiasaannya. Di pemerintahan Prabowo ini memang orang-orang Jokowi masih, termasuk hukum-hukumnya dia kuasai. Kami menilainya di sana karena orangnya Jokowi ini merasa mumpung masih kita berkuasa, masih rejim kita mengambil langkah hukum aja, kita pokoknya segala cara. Tapi kami ya sebagai kita semua sebagai masyarakat yang mengerti hukum, dan ini negara hukum ya, negara kita di pasal 1 ayat 3 mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Kita ladeni
ya kita ladeni. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya sebagai lawyer Bon Jovi meminta PT UN ini, majelis hakim di sini, agar dalam putusannya itu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menegakkan supremasi hukum. Oke. Jangan, mohon maaf, jangan sampai termakan dengan intervensi atau rayuan-rayuan lain.